Pada tanggal 18 Maret 2025, publik di Indonesia, khususnya para aparatur sipil negara, ASN, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa pensiun, dikejutkan oleh wacana reformasi besar-besaran terhadap sistem pensiun yang telah berlaku selama puluhan tahun. Informasi ini menjadi sorotan luas karena menyebutkan kemungkinan bahwa para pensiunan PNS ke depannya dapat menerima pesangon yang nilainya bisa mencapai 1 miliar rupiah, sebuah angka yang luar biasa jika dibandingkan dengan sistem pensiun bulanan yang selama ini diterapkan. Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengubah skema pensiun dari model tradisional menjadi skema fully funded, di mana pembayaran dilakukan sekaligus di awal masa pensiun. Untuk memahami isu ini secara komprehensif, kita perlu memulai dengan menelaah sistem yang saat ini masih berlaku, yaitu skema Pay As You Go, PSO. Dalam skema ini, para pensiunan PNS, TNI, Polri, dan pejabat daerah akan terus menerima pembayaran pensiun bulanan dari negara hingga akhir hayat mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, pembayaran ini dapat diwariskan kepada pasangan, suami atau istri, jika pensiunan tersebut meninggal terlebih dahulu. Sistem ini telah lama dipraktikkan dan menjadi bagian dari jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada para abdi negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah pensiunan dan meningkatnya usia harapan hidup, skema ini menjadi beban anggaran negara yang sangat besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa skema pensiun saat ini telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, hingga 800 triliun rupiah. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil, apalagi di tengah kebutuhan negara untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga digitalisasi layanan publik. Melalui reformasi ini, pemerintah berencana menggeser sistem pensiun ke model fully funded, yaitu sebuah sistem di mana ASN akan menerima dana pesangon dalam jumlah besar secara sekaligus ketika memasuki masa pensiun. Nilainya disebut-sebut bisa mencapai hingga 1 miliar rupiah, tergantung dari masa kerja, pangkat, dan kontribusi iuran yang telah dibayarkan selama aktif bertugas. Model ini sangat berbeda dari skema PSO, karena pembayaran tidak lagi dilakukan secara rutin bulanan, melainkan dibayarkan sekaligus di awal masa pensiun. Namun, sebagaimana setiap kebijakan publik lainnya, skema baru ini tentu mengandung keuntungan dan tantangan tersendiri. Mari kita telaah lebih dalam. Keuntungan skema PSO, Pay As You Go. Skema PSO menawarkan jaminan pendapatan bulanan seumur hidup bagi pensiunan. Ini berarti para pensiunan tidak perlu khawatir tentang keberlangsungan keuangan mereka, karena negara menjamin penghasilan tetap setiap bulan. Bahkan, dalam banyak kasus, manfaat ini dapat diteruskan kepada pasangan yang sah, sehingga memberikan rasa aman dan stabilitas keuangan jangka panjang bagi keluarga pensiunan. Keuntungan lainnya dari skema ini adalah minimnya risiko keuangan pribadi. Karena dana pensiun dikelola oleh negara, para pensiunan tidak perlu pusing memikirkan bagaimana mengelola atau memutar uang mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan jika seorang pensiunan hidup hingga usia lanjut, misalnya 80 atau 90 tahun, mereka akan tetap mendapatkan penghasilan dari pensiunan tanpa khawatir kehabisan dana. Namun, skema ini juga memiliki kelemahan utama, nominal yang diterima relatif kecil. Misalnya, ada pensiunan yang hanya menerima 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah per bulan, jumlah yang mungkin cukup untuk kebutuhan dasar tetapi tidak memungkinkan mereka untuk berinvestasi, membuka usaha, atau memenuhi kebutuhan darurat. Hal ini menjadi sorotan, terutama bagi mereka yang selama masa kerja terbiasa menerima tunjangan kinerja yang tinggi. Keunggulan skema fully funded, pesangon. Sebaliknya, skema fully funded atau pesangon memberikan pembayaran besar sekaligus di awal masa pensiun. Angka yang disebut dalam wacana ini mencapai 1 miliar rupiah, dan ini tentu menjadi peluang luar biasa bagi para pensiunan untuk memulai usaha, membeli aset produktif, atau menyusun rencana keuangan jangka panjang sesuai keinginan mereka. Skema ini juga dianggap lebih efisien dari sisi fiskal, karena negara tidak lagi menanggung beban pembayaran pensiun jangka panjang. Dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar pensiun bisa dialihkan ke sektor-sektor lain yang lebih produktif, seperti peningkatan gaji dan fasilitas PNS aktif, penguatan layanan publik,
serta pembangunan infrastruktur. Namun, keuntungan besar ini juga datang dengan tantangan besar. Bagi pensiunan yang tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan bijak, uang pesangon yang besar bisa cepat habis. Pemerintah mencontohkan kasus warga kampung yang menerima ganti rugi pembebasan lahan hingga miliaran rupiah. Namun dalam waktu singkat uang tersebut habis karena dibelanjakan untuk konsumsi non-produktif, seperti membeli mobil dan rumah mewah, tanpa adanya strategi investasi yang matang. Skema ini menuntut adanya jiwa wirausaha, entrepreneurship, dari para pensiunan. Mereka harus mampu memutar uang secara efektif agar dapat tetap bertahan dalam jangka panjang. Jika tidak, dana pensiun yang seharusnya digunakan untuk 10-20 tahun ke depan bisa habis hanya dalam waktu 2-5 tahun. Hal ini sangat berisiko, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa mengelola usaha atau investasi. Perbandingan umur dana antara kedua skema. Jika kita bicara dari sisi ketahanan dana, skema pensiun PSO diprediksi dapat bertahan hingga 20 tahun atau lebih, karena sifatnya yang dibayarkan setiap bulan seumur hidup. Sedangkan skema fully funded diprediksi hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup selama 5 tahun, kecuali dana tersebut dikelola dengan sangat baik. Maka dari itu, keberhasilan skema fully funded sangat bergantung pada kemampuan literasi keuangan pensiunan. Pengamat keuangan Ahmad Ghazali menyoroti persoalan penting lainnya, yakni masa transisi dan kejelasan pelaksanaan skema baru. Beliau menilai perubahan ini tidak mudah karena menyangkut keadilan antar generasi ASN. Pertanyaan seperti, apakah skema ini berlaku untuk PNS baru atau juga mencakup PNS aktif saat ini? Dan, kapan perubahan ini mulai diberlakukan secara efektif? Menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab secara transparan oleh pemerintah. Ghazali juga menekankan pentingnya adanya regulasi transisi dan peraturan peralihan yang jelas, serta sosialisasi kebijakan secara masif agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN maupun pensiunan. Perubahan ini juga dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa penghasilan PNS aktif sangat bergantung pada tunjangan kinerja, bukan gaji pokok. Saat memasuki masa pensiun, penghasilan mereka menurun drastis karena tunjangan tersebut dihentikan. Dalam kondisi seperti itu, pensiunan sering merasa tidak sejahtera, terutama jika gaji pokok mereka semasa aktif relatif rendah. Reformasi ini diharapkan bisa mengatasi ketimpangan tersebut dengan memberikan penghargaan lebih layak di akhir masa pengabdian. Selain wacana perubahan skema pensiun, Presiden Prabowo juga telah mengumumkan bahwa pada tahun 2025 akan ada kenaikan sebesar 12% untuk gaji pensiunan. Ini merupakan kabar baik bagi para pensiunan yang tetap mengandalkan sistem lama. Selain itu, juga ada wacana kenaikan gaji untuk PNS aktif. Meskipun hingga 18 Maret 2025, regulasi resmi terkait hal ini masih belum diterbitkan. Kesimpulannya, wacana reformasi sistem pensiun dari skema PSO ke skema fully funded dengan pesangon hingga 1 miliar rupiah merupakan langkah besar yang dapat membawa dampak luas. Dari sisi fiskal, ini bisa mengurangi beban APBN. Dari sisi pensiunan, ini bisa menjadi peluang besar jika dikelola dengan baik. Namun, jika tidak ditopang dengan edukasi literasi keuangan dan kesiapan sistem transisi yang matang, risiko kegagalan tetap terbuka lebar. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang adil dan transparan, memberikan pelatihan pengelolaan keuangan bagi calon pensiunan, menyusun sistem pengawasan dan pendampingan setelah pensiun, menjaga komunikasi dua arah dengan ASN agar kebijakan ini dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Kini, kita tinggal menunggu kelanjutan regulasi dari pemerintah, apakah skema baru ini akan resmi diberlakukan di tahun 2025, dan bagaimana bentuk implementasinya di lapangan. Semoga perubahan ini benar-benar menjadi langkah positif menuju kesejahteraan ASN dan keberlanjutan fiskal negara. Informasi yang disampaikan dalam video ini bersumber dari berbagai pemberitaan terbaru pertanggal 18 Maret 2025 dan ditujukan untuk tujuan edukatif serta informasi publik.
Segala perubahan kebijakan yang bersifat resmi tetap mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku. Harap bijak dalam menyikapi informasi, dan selalu cek sumber resmi untuk pembaruan regulasi terkini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan info penting lainnya seputar ASN, pensiunan, kebijakan publik, hingga tips keuangan dan karir. Punya pendapat atau pengalaman seputar pensiun PNS? Tulis di kolom komentar. Yuk, kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membantu kamu memahami lebih dalam tentang skema pensiun terbaru. Tetap semangat, tetap cerdas menyikapi perubahan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.